Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di praktikum pemrograman berorientasi objek. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang itu konsep OOP dan juga UML atau Unified Modeling Language. Pertama, kita harus tahu dulu OOP itu apa. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa OOP itu adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu pemrograman berorientasi objek, di mana kita menganggap bagian-bagian dari suatu program itu adalah kumpulan dari objek-objek yang setiap objek itu punya karakteristik dan juga punya tingkah laku atau behaviornya masing-masing. Di dalam OOP ini, kita punya 4 pilar atau 4 konsep OOP yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah encapsulation atau pembungkuskan. Artinya, kemampuan suatu objek untuk menyembunyikan data dari dunia luar. Misal, kamu objeknya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa ini pasti punya data-data yang dia tidak sebarkan ke dunia luar. Misal, dia punya password SIMAK. Itu kan nggak dikasih tahu ke teman-temannya, tapi hanya untuk dia sendiri. Nah, itu juga salah satu bentuk dari enkapsulasi, bahwa ada informasi atau data yang disembunyikan dari dunia luar. Kemudian yang kedua adalah abstraksi atau abstraction, yaitu konsep untuk memisahkan karakteristik yang sama dari satu unit objek menjadi objek baru, yang nantinya objek baru ini akan diwariskan oleh kelas yang lebih spesifik. Maksudnya gini, misal ada penduduk dan ada mahasiswa. Sudah pasti bahwa mahasiswa adalah penduduk, sedangkan nggak semua penduduk itu adalah mahasiswa. Setiap penduduk punya nama, setiap mahasiswa juga punya nama. Tapi nggak semua penduduk punya NPM, tapi semua mahasiswa pasti punya NPM. Nah, di situ ada nama yang dua-duanya ada atau dua-duanya itu umum punya nama. Nah, makanya nama itu bisa kita abstraksikan, kita pindahkan ke dalam penduduk. Dan nanti mahasiswa tinggal menurunkan dari si penduduk tadi. Itu termasuk juga ke dalam konsep yang ketiga, yaitu inheritance atau pewarisan, yaitu kemampuan suatu objek untuk mewariskan karakteristik yang dimiliki dari objek lain. Seperti yang tadi, bahwa nama itu ada dari penduduk dan mahasiswa tidak perlu mendeklarasikan nama lagi. Dia tinggal menurunkan aja dari si penduduk tadi, maka dia akan punya karakteristik nama. Kemudian yang terakhir adalah polymorphisme atau memiliki banyak bentuk. Artinya, suatu objek ini bisa dianggap memiliki karakteristik yang sama seperti objek yang lain, atau bisa kita anggap objek A itu adalah objek B jika dan hanya jika objek B itu menurunkan dari objek A. Contohnya tadi, seperti mahasiswa dan penduduk. Kita bisa bilang mahasiswa itu penduduk, bisa kita bilang mahasiswa itu yang mahasiswa. Bisa disebut dua. Sedangkan untuk penduduk, yang penduduk gak bisa disebut mahasiswa, karena ada karakteristik yang tidak dimiliki oleh penduduk tadi, yaitu NPM. Selanjutnya kita akan pelajari tentang UML atau Unified Modeling Language. Jadi UML ini merupakan aturan-aturan dan notasi-notasi untuk memodelkan suatu kelas beserta karakteristiknya. Khususnya kelas diagram yang nantinya akan kita pakai untuk membuat kode di Java mengenai suatu kelas, fields, properties, method, dan juga fungsinya. Nah, contoh di sini ada sebuah kelas diagram. Di sini kita punya nama kelasnya, kita punya field-nya, dan kita punya method atau function-nya. Nah, ini adalah karakteristiknya, dan ini adalah behavior-nya atau method-nya. Nah, yang ada di depan sini ada tanda tambah, ini artinya access modifier. Ini yang menentukan akses ke dalam kelas ini apa aja, bisa public, bisa private, dan lain-lain. Silahkan Anda cek di modul PBO. Nah, apa maksudnya dari sini? Ini artinya adalah sebuah kelas, yaitu mahasiswa, dia punya karakteristik nama, NPM, dan semester, dan dia bisa melakukan bayar SPP, dia bisa ambil KRS, dan dia bisa melakukan belajar. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk codingan, itu berarti ini adalah variable atau field, sedangkan ini adalah function atau method atau prosedur yang bisa dipanggil. Selanjutnya kita akan mulai ke bagian coding. Silahkan buka NetBeans-nya, buat project baru, dan buat Java class, yaitu mahasiswa. Kemudian ketikkan kode di samping ini. Silakan pause videonya. Kemudian kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, buka lagi di file konsep OOP.java. Kemudian ketikkan lagi kode di samping ini. Setelah Anda mengetikkan semua kodenya, Anda bisa klik Run Project yang ada di tombol play warna hijau di atas editor kode di bagian toolbar.
Sekarang kita akan buka NetBeans-nya. Kemudian kita buat file mahasiswa dan konsep OOP yang tadi. Nah, di sini saya sudah punya filenya mahasiswa.java dan juga konsep OOP Java. Di sini seperti yang sudah kita modelkan sebelumnya bahwa kelas mahasiswa punya 3 field, yaitu nama, NPM, dan juga semester, dan juga punya 3 method, yaitu bayar SPP, ambil KRS, dan belajar. Nah, saat ini saat kita panggil dia hanya mencetak ini aja, nggak ada proses-proses di dalamnya karena masih awal aja ya. Kemudian selanjutnya di sini kita punya di file konsep OOP di Java, yaitu program utamanya, yaitu main. Sini kita di baris 6 kita buat instance baru dari kelas mahasiswa, dan akhirnya kita panggil si method bayar SPP. Nah, kalau teman-teman pusing apa itu instance, apa itu objek, apa itu kelas, silahkan dicek di modulnya kembali. Di sana ada penjelasannya. Nah, di sini kita akan panggil bayar SPP dari instance mahasiswa. Jadi eksekusi kodenya adalah dari main ke mahasiswa, new mahasiswa, kemudian baru ke bayar SPP. Saat dipanggil bayar SPP, dia akan pindah ke yang sini, bayar SPP, print ln, cetak sudah bayar, kembali, selesai, ke sini, lanjut ke bawah, seperti itu. Kita coba run, kita klik yang ini. Nanti di sini akan muncul outputnya di bawah. Sedang compile. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, tapi di sini kita masih hanya panggil satu, padahal kita punya 3. Kita mungkin akan coba untuk panggil yang lain. Dan juga di fieldnya, kita akan coba panggil lagi. Kita coba simpan nama, kemudian kita cetak namanya. Misal, kita bisa ketikkan seperti ini. Kalau mau cepat, tinggal Ctrl spasi, enter. Misal nama, yaitu Fahmi. Kemudian misal kita panggil lagi bayar belajar. Kemudian kita pegang cetak nama yang tadi sudah kita simpan. Kita bisa panggil system.out.println, yaitu parameternya adalah mahasiswa.nama. Sekarang kita coba run. Nah, di sini outputnya berubah. Jadi sudah bayar SPP, karena pertama kita panggil yang bayar SPP, dia akan ngeprint ini. Kemudian kita panggil belajar, dia akan memanggil yang ini, mengoutputkan ini. Dan terakhir, kita sudah simpan nih sebelumnya nama di field nama. Sekarang kita cetak lagi menggunakan print ln, namanya siapa yang sudah kita simpan, jadi outputnya adalah Fahmi. Nah, mungkin ini adalah sedikit konsep untuk OOP di awalnya, bahwa kita punya kelas mahasiswa yang dimana kelas ini punya field, punya karakteristik, dan dia bisa melakukan sesuatu, dia punya behavior sendiri. Dan di sini bisa kita lihat caranya bagaimana menciptakan instance dari mahasiswa. Kita bisa menyimpan data ke dalam field dari kelas itu, dari objeknya. Kita bisa panggil behaviornya, metodenya, dan kita juga bisa mengambil kembali, kita ambil outputnya di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di praktikum yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.